Bab 475. Dia menegakkan tubuh, mengembuskan napas panjang, lalu menyeka cepat sudut matanya dengan gerakan nyaris tak terlihat. Tidak boleh hancur. Azarin tidak boleh melihat. Rumah ini sedang berdiri di atas banyak luka, dan hanya dia satu-satunya yang harus tetap utuh, atau berpura-pura utuh. 2. Koridor menuju ruang CCTV berada di lantai bawah, dekat area parkir yang sepi. Lampu neon kadang berkedip, tapi cukup terang untuk menunjukkan arah. Langkah Vera cepat, suaranya terdengar jelas di lantai keramik. Dia menggenggam ponselnya. Panggilan terakhir dari Din masih terlihat. Di Dubai sekarang pukul 9 pagi. Di Indonesia sudah pukul 12 siang. Selisih 3 jam itu membuat situasi terasa lebih mendesak. Aku butuh kamu cek CCTV, Vera. Cari tahu kapan Alea keluar dari unitnya, kata Din tadi. Vera langsung menuju ruang keamanan. Dia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Pintu terbuka. Seorang satpam keluar, wajahnya tampak lelah. Ibu ada keperluan apa? Saya mau lihat rekaman CCTV untuk unit 12B. Penghuninya, Alea Humaira, tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Satpam itu langsung memasang ekspresi waspada. Maaf, Bu. Tidak bisa. Hanya penghuni atau pihak pengelola yang boleh akses. Saya sudah cek unitnya. Pintu terkunci dari luar. Din Argatama, adik iparnya di Dubai. Dia minta saya mengecek. Ada surat kuasa. Atau bukti chat dari penghuni. Vera terdiam. Dia tidak punya komunikasi apapun dengan Alea. Dia tahu kalau dia menyebut hal itu, pintu negosiasi akan tertutup sepenuhnya. Satpam itu melihat jeda tersebut dan menggeleng. Tanpa bukti tertulis, saya tidak bisa, Bu. Aturan apartemen ini tidak bisa dinegosiasi. Semua akses CCTV harus ada permohonan resmi tertulis, tanda tangan penghuni, dan verifikasi dari kantor pengelola di lantai 3. Kami ini apartemen premium, bukan kos-kosan. Kalau saya buka akses sembarangan, saya bisa kena sanksi. Bahkan bisa diberhentikan. Vera menahan napas. Nada suaranya lebih tegas saat dia menyahut. Pak, saya paham aturan. Tapi saya juga tahu kondisi berbahaya tidak menunggu proses administrasi. Penghuninya tidak bisa dihubungi. Unit terkunci dari luar. Kalau terjadi sesuatu. Bu, prosedurnya sudah jelas, potong satpam itu. Kalau ada indikasi keadaan darurat, yang boleh memutuskan hanya pihak manajemen. Saya tidak punya wewenang. Sekali lagi, tanpa adanya laporan resmi dari penghuni, saya tidak bisa memberikan izin. Pak, ini bisa menyangkut keselamatan seseorang, desak Vera, mencoba menahan kekesalannya. Dan kalau itu terjadi di apartemen ini, citra tempat ini yang kena duluan. Media bisa langsung naik. Pengelola bisa disalahkan karena lambat bertindak. Satpam itu tampak gelisah sejenak, tapi tetap menggeleng. Ibu mengerti kondisi saya juga, kan? Saya tidak berani buka akses hanya berdasarkan kekhawatiran. Saya harus patuh pada SOP. Kalau CCTV bocor ke tangan yang tidak berwenang, itu pelanggaran berat. Saya bukan orang sembarangan. Jika memang dibutuhkan, saya bisa hubungi Pak Din sekarang juga, kata Vera, mencoba menekan. Yang dibutuhkan bukan izin dari pihak luar. Satpam itu membalas cepat. Yang dibutuhkan adalah otorisasi dari penghuni unit terkait. Atau minimal pihak pengelola yang menyetujui permintaan ibu. Kalau ibu merasa ada situasi gawat darurat, silakan lapor ke kantor manajemen. Mereka yang menentukan apakah kami boleh memutar rekaman. Ketegangan memuncak. Vera menggigit bagian dalam pipinya, menahan diri untuk tidak terpancing emosi. 3. Dia tahu satpam ini tidak sedang mempersulit, dia hanya menjalankan aturan apartemen kelas atas di Jakarta yang terkenal super protektif terhadap privasi penghuni. Vera mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Pak, tolong pikirkan ini. Kalau benar ada keadaan genting dan kita terlambat bertindak, siapa yang akan disalahkan?
Media tidak akan peduli soal SOP. Mereka akan bilang apartemen menutup akses. Satpam itu menyandarkan tubuh, jelas tertekan. Namun jawaban yang keluar tetap sama. Saya tetap tidak bisa, Bu. Tanpa izin tertulis, saya tidak punya hak. Saya mohon Ibu mengerti posisi saya. Vera memejam sebentar, frustrasi. Dia tahu perdebatan lebih panjang tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia harus mencari jalan lain. Mungkin lewat manajemen. Atau mungkin ada celah lain. Saat membuka mata, dia menatap satpam itu dengan ketegasan baru. Baik. Kalau begitu saya ke kantor pengelola, katanya. Tapi saya kembali lagi ke sini setelah itu. Satpam itu mengangguk pelan. Silakan, Bu. Kantor pengelola lantai 3. Kalau mereka beri izin tertulis, saya langsung putar rekamannya. Vera berbalik, melangkah cepat menuju lift. Ketegangan menggantung di dadanya. Dia tidak mengenal Alea dengan baik, tapi situasinya terlalu janggal untuk diabaikan. Dan satu hal yang pasti, dia tidak akan pulang sebelum menemukan jawaban. Vera melangkah cepat ke dalam lift, menekan tombol lantai 3 dengan sedikit tenaga berlebih. Pintu tertutup, dan ruangan kecil itu langsung dipenuhi pantulan wajahnya yang tegang. Napasnya pendek, dadanya naik turun. Begitu pintu lift terbuka, aroma ruangan ber-AC dan kesunyian lorong kantor pengelola apartemen menyambutnya. Lantai marmernya mengilap, seolah membuktikan bahwa tempat ini memang kelas premium. Dia berjalan menuju meja resepsionis yang dijaga seorang perempuan muda, rapi, dan berwajah kaku seperti terpahat khusus untuk menolak permintaan orang. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis itu dengan senyum standar yang tidak benar-benar hangat. Vera langsung ke inti. Saya butuh akses rekaman CCTV untuk lantai 12, unit 12B. Penghuninya, Alea, tidak bisa dihubungi sejak kemarin. Saya ingin memastikan kapan dia terakhir keluar atau ada tamu yang datang. Resepsionis itu langsung berhenti tersenyum. Mohon maaf, Bu. Akses CCTV hanya bisa diberikan jika ada laporan resmi dari penghuni unit yang bersangkutan. Kami tidak bisa memberikan rekaman kepada pihak luar. Vera mengerutkan dahi. Saya sudah bilang ke pihak keamanan, saya datang atas permintaan keluarganya. Din Argatama. Dia sedang di Dubai. Ini bisa saja keadaan darurat. Resepsionis itu tetap dengan nada datar. Tetap tidak bisa, Bu. Aturan privasi kami sangat ketat. Untuk unit apartemen kelas ini, rekaman CCTV hanya boleh dikeluarkan jika ada izin tertulis dari penghuni atau perintah dari pihak kepolisian. Jadi saya harus lapor polisi dulu hanya untuk memastikan seseorang aman. Vera mengangkat alis, suaranya rendah tapi tertekan. Saya hanya mengikuti kebijakan, Bu. Bahkan penghuni lain di lantai yang sama pun tidak bisa melihat rekaman tanpa izin. Vera menarik napas panjang. Saya hanya ingin tahu kapan Alea keluar. Atau apakah ada yang masuk ke unitnya. Itu saja. Resepsionis itu tetap menggeleng. Mohon maaf. Tidak bisa. Penolakan itu terasa seperti dinding besar yang menghantam Vera. Dia menahan diri untuk tidak membentak. Dia tahu sekecil apapun kemarahan yang dia tunjukkan bisa membuatnya dicap melanggar ketertiban, dan bukan tidak mungkin dipanggil satpam. 4. Vera mencoba sekali lagi. Kalau saya telepon Pak Din dan dia menyatakan persetujuan secara langsung, bisa. Kami tetap membutuhkan persetujuan langsung dari penghuni unit, bukan keluarga atau pihak lain di luar kota. Dan harus dalam bentuk tertulis, Bu. Vera memejamkan mata beberapa detik, menahan ledakan frustrasi yang hampir pecah. Saya mengerti, katanya akhirnya, dengan suara yang berusaha dia stabilkan. Terima kasih. Resepsionis itu kembali tersenyum, tapi jelas senyum formal. Dengan senang hati, Bu. Vera berbalik, melangkah keluar dari kantor pengelola dengan rahang terkunci. Begitu pintu menutup di belakangnya, dia mengembuskan napas kasar, hampir mendesis.
Di lorong kosong, dia berhenti, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, ribet sekali, gumamnya. Napasnya berat. Dia merapikan rambut pendeknya yang sedikit berantakan akibat frustrasi. Jari-jarinya menyelip ke belakang telinga, mempertegas ketidaksabarannya. Aku cuma mau tahu kapan dia keluar, itu saja, katanya lirih dengan nada bercampur marah dan bingung. Kenapa harus serumit ini? Vera menarik napas panjang sekali lagi sebelum melangkah menuju lift. Hatinya mulai panas, pikirannya penuh kemungkinan buruk. Pintu lift terbuka, dan Vera masuk dengan langkah cepat. Begitu pintu kembali menutup, dia langsung bersandar pada dinding stainless yang dingin. Jemarinya kembali merapikan rambut pendeknya yang berantakan karena kesal. Dia mengusap tengkuknya, mencoba menahan emosi yang makin naik. Aku cuma mau tahu kapan dia keluar, itu saja, gumamnya pelan namun terdengar jelas di ruang lift yang sunyi. Kenapa harus serumit ini? Dia menarik napas panjang, menekan tombol ponsel, lalu menekan nomor DIN. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena frustasi yang menumpuk. Panggilan tersambung. Terdengar dering beberapa kali sebelum suara bariton DIN muncul, rendah, berat, dan terdengar sedikit lelah, atau cemas. Vera. Vera langsung bicara. Saya sudah ke dua tempat, Pak. Ke ruang keamanan dan kantor pengelola. Keduanya menolak. Mereka butuh izin tertulis dari penghuni unit. Bukan dari keluarga, bukan dari saya. Jadi saya gak bisa lihat rekaman CCTV sama sekali. Lift bergerak naik menuju basement parkiran dengan perlahan. Vera memijat batang hidungnya. Tidak ada respons dari DIN dalam beberapa detik. Hening itu membuat hati Vera semakin tidak nyaman. Akhirnya DIN bertanya, suaranya pelan dan ragu. Vera, kamu gak keberatan saya repotkan lagi? Saya tahu kamu sudah bukan staf saya. Saya khawatir ini membebani kamu. Vera sempat terdiam. Ucapan itu memukul sisi lain dalam dirinya. DIN memang selalu begitu tegas, tapi adil. Tidak pernah memaksa orang tanpa membayar atau menghargai tenaga mereka. Justru cara DIN bicara sekarang, membuat Vera merasa kembali seperti dulu, saat dia masih berada di bawah komandonya, bekerja dengan kejelasan dan arah yang pasti. Dia merasakan sesuatu di dadanya, perasaan yang hampir terlupakan, bahwa dia dulu sangat menikmati pekerjaannya. Dia selalu ahli dalam penyelidikan kecil, pengurusan dokumen, pengamanan data, dan membaca situasi. Dan sekarang, dia kembali berada di posisi itu. Ditambah keadaan hidupnya akhir-akhir ini yang cukup menekan dari sisi finansial, Vera tahu dia membutuhkan pemasukan. Dan DIN bukan tipe orang yang meminta tanpa memberi imbalan. 5. Vera merapatkan bibirnya lalu berkata, lebih yakin dari sebelumnya. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa. Kalau Bapak butuh bantuan saya, tinggal bilang saja apa yang harus saya lakukan. DIN mengembuskan napas, mungkin lega. Suaranya kembali tegas. Kalau begitu, kamu ke Sukabumi dulu. Rumah orang tuanya Alea. Di sana kamu bisa ketemu Umi. Vera mendongak sedikit. Ke Sukabumi. Sekarang. Iya. Saya sudah coba hubungi Umi, tapi belum diangkat. Kamu tolong cek kondisi di sana, dan tanya apakah ada informasi lain sebelum Alea hilang kabar. Baik, Pak. Kalau kamu tidak keberatan, saya akan transfer biaya perjalanan dan tambahan fee. Saya tidak mau kamu merasa dirugikan, tambah DIN dengan nada penuh rasa hormat. Vera tersenyum kecil. Nada DIN seperti itu saja sudah cukup membuatnya yakin dia berada di pihak yang benar. Tidak perlu khawatir soal itu, Pak. Saya jalan sekarang. Terima kasih, Vera. Panggilan terputus tepat saat lift berbunyi menandakan sampai di lantai basement. Vera keluar dari lift dengan langkah mantap, tidak lagi gamang seperti beberapa menit lalu. Tekadnya sudah terbentuk. Dia akan pergi ke Sukabumi. Dia akan menemui keluarga Alea. Dia akan mengurai masalah ini, setahap demi setahap.
Lebih dahulu dia menarik napas panjang sebelum membuka pintu mobilnya. Udara basement yang lembab bercampur bau bensin menempel di kulitnya ketika dia masuk dan menutup pintu. Sesaat dia duduk diam, kedua tangannya menggenggam kemudi erat-erat. Lalu, tanpa menunda lebih lama, dia menyalakan mesin dan mulai melaju keluar dari parkiran apartemen. Mesin menderu halus, namun pikirannya ribut. Suara Din masih menempel di telinganya, datar, tenang, tapi mengandung tekanan halus yang membuat Vera tidak bisa mengabaikannya. Dia pernah menjadi tangan kanan pria itu, dan entah kenapa, perasaan itu datang lagi. Perasaan berguna. Perasaan dibutuhkan. Jalan tol menuju Sukabumi dilalui dengan suasana mendung, seolah langit pun mengerti bahwa sesuatu sedang tidak beres. Vera beberapa kali menatap pantulan wajahnya di kaca mobil. Rambut pendeknya sedikit berantakan, rautnya menegang. Tapi sorot matanya tetap tegas. 2 jam lebih perjalanan, dan akhirnya dia melihat gerbang kampung kecil tempat rumah Herlina berada. Suasana sunyi, hanya suara ayam dan angin yang menyapu dedaunan. Rumah itu masih sama seperti yang dia ingat, bertingkat sederhana, cat putihnya sudah sedikit kusam, tapi lingkungannya asri. Pot-pot bunga tersusun rapi di teras, mengeluarkan aroma lembut yang langsung memeluk indera penciumannya. Vera memarkir mobil di luar pagar kecil, lalu menutup pintu dengan pelan. Langkahnya menapaki jalan setapak menuju rumah sambil menghirup aroma kenanga dan melati yang menguar dari halaman. Dia mengetuk pelan, namun berulang-ulang. "Assalamualaikum." Tak berselang lama, pintu itu terbuka pelan. Keluar seorang wanita parubaya berhijab besar, wajahnya lembut, dan senyumnya, seperti biasa hangat sekali. Mata Herlina langsung membesar mengenali tamunya. "Vera. Ya Allah, nak, sudah lama sekali tak ke sini." Suaranya serak menahan haru. Vera tersenyum kecil, menunduk sopan. "Waalaikumsalam, Umi." "Iya, maaf datang tiba-tiba." "Masuk, masuk. Kenapa berdiri di luar?" "Aduh, ayo sini, nak." Herlina menepuk lengannya lembut. Vera melangkah masuk, aroma rumah itu begitu familiar, aroma kayu, bunga, dan sedikit wangi bedak bayi yang tertinggal di udara. "Duduk dulu, ya. Umi ambilkan minum." "6. Tidak usah repot, Umi." "Apa pula tidak usah? Kamu jauh-jauh dari Jakarta, nak. Duduk dulu." Vera hanya mengangguk. Dia tahu, Herlina tidak pernah bisa ditolak dalam urusan menjamu tamu. Tak lama, Herlina kembali membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring kecil kue cucur. Dia duduk di hadapan Vera, wajahnya masih tersenyum, namun ada garis cemas yang tak bisa disembunyikan dari mata tuanya. "Jadi, Vera datang karena apa, nak?" Vera merapikan duduknya. Suaranya dia buat selembut mungkin. "Saya ingin menanyakan tentang Alea, Umi." Seketika senyum Herlina meredup. Tangannya yang hendak menyuguhkan pun berhenti di udara sejenak. "Ya Allah, Alea, anakku." Kecemasan jelas menyelimuti wajahnya. "Saya juga sedang bingung, nak. Alea hilang kabar. Dari kemarin dia tidak mengirim pesan, tidak menghubungi, dan susu Sanum pun tidak dia kirim lagi. Itu tidak pernah dia lakukan sebelumnya." Vera mencondongkan tubuh sedikit. "Umi terakhir bertemu Alea kapan?" 3 hari lalu. Herlina menghela napas panjang. Waktu itu Umi masih di apartemennya. Alea, kelihatan resah sekali malam itu. Gelisah. Jalan bolak-balik. Sulit tidur. Sampai akhirnya dia meminta Umi untuk pulang ke Sukabumi bawa Sanum. Alasannya. Suara Vera terdengar terlalu tajam, tapi ini penting. Katanya demi keamanan. Herlina menunduk. Jemarinya meremas kain gamisnya sendiri. Dan karena dia sibuk mengurus pernikahannya, dengan Rayandra. Vera menelan ludah. Tapi, Herlina menatap langsung ke mata Vera, suaranya menurun serak. Ada sesuatu yang janggal. Vera menegakkan tubuh. "Apa itu, Umi?" Malam sebelum Umi disuruh pulang,
Ada tamu datang ke apartemen. Tamu. Alis Vera naik pelan. Siapa? Herlina menggeleng pelan, ragu. Umi tidak kenal. Suaranya saja Umi dengar dari ruangan tengah. Sepertinya laki-laki. Nada bicaranya keras. Mereka seperti berdebat. Setelah tamu itu pulang, Aleya berubah. Sangat berubah. Vera merasakan bulu kuduknya meremang. Berubah bagaimana, Umi? Wajahnya pucat. Tangannya dingin. Dia bahkan sempat memeluk Sanum sangat lama, saat kami akan berangkat ke Sukabumi, seakan takut sesuatu akan terjadi. Ada jeda hening yang menegangkan. Vera tidak berkedip. Umi. Vera berbisik. Waktu tamu itu datang, apakah Aleya menyebut nama? Atau memberi petunjuk apa pun? Herlina mengingat. Matanya menerawang. Dia hanya bilang satu hal kecil, sebelum Umi benar-benar pulang. Apa? Herlina menatapnya, penuh kekhawatiran. Dia bilang, kalau terjadi apa-apa sama aku, tolong jaga Sanum. Jangan kasih siapapun bawa dia. M7. Jantung Vera serasa berhenti satu ketukan. Anak rambut di tengkuknya berdiri. Lututnya mendadak dingin. Kalimat itu, terlalu seperti pesan terakhir. Dan sekarang Aleya, menghilang. Vera menelan pelan, lalu menegakkan bahunya. Di dalam kepalanya, hanya satu pertanyaan yang berputar keras, siapa tamu itu, dan apa yang dia lakukan pada Aleya. Namun belum sempat pikirannya merangkai skenario paling masuk akal, suara Herlina kembali terdengar. Pelan, lembut, tapi mengguncang. Kalau kamu ingin mencari tahu, bisa ke kantor calon suami Aleya dulu. Vera menoleh perlahan, napasnya tertahan. Maksud Umi, Rayandra. Herlina mengangguk, kedua tangannya meremas ujung kerudungnya seperti sedang menahan kecemasan yang tak kunjung mereda. Dia pun ikut tidak ada kabar. Nomornya tidak bisa Umi hubungi, sama seperti Aleya. Biasanya dia jawab cepat, tapi sekarang tidak. Sudah 2 hari, nak. 2 hari. Ini yang membuat Umi makin cemas. Vera merasakan sesuatu menjalar di punggungnya. Bukan sekadar curiga, tapi firasat buruk yang terlalu dekat. 8. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa berbeda dari biasanya. Jalanan menuju pusat kota memanjang seperti lorong yang tak berujung, padahal Vera sudah tahu betul rutenya. Mobilnya melaju dengan kecepatan stabil, namun pikirannya bergerak lebih cepat dari jarum speedometer. Sesekali dia menatap ponselnya yang tergeletak di jok samping. Tidak ada kabar baru, baik Herlina yang sempat berkata jika dia akan menghubunginya. Tidak dari siapapun. Bahkan Din yang biasanya rajin mengirim pesan pun kini hanya diam, mungkin sibuk menenangkan istrinya atau hanya berusaha berpikir positif. Vera mengembuskan napas panjang. Kenapa semuanya justru semakin aneh? Gumamnya tanpa sadar. Dia mencoba mengingat raut wajah Herlina tadi. Sorot mata cemas perempuan itu, tangan yang tak berhenti meremas jilbabnya, dan suaranya yang bergetar ketika menyebut nama putrinya, Aleya. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan satu-satunya petunjuk yang bisa dia kejar saat ini adalah Rayandra, calon suami Aleya. Anggota TNI yang seharusnya disiplin dan mudah dihubungi. Tapi justru ikut menghilang. Seolah semuanya saling berkaitan, saling menutupi. Mobil Vera memasuki tol Jagorawi dan dia semakin mempercepat laju. Setiap kilometer yang dia lewati semakin menambah rasa tidak sabar dalam dadanya. Dia bahkan tak peduli ketika klakson dari pengendara lain memprotes cara mengemudinya. Matanya fokus, lengannya kaku, dan jantungnya berdetak tidak cukup tenang untuk seseorang yang mencoba berpikir jernih. 2 jam kemudian, gedung markas batalion itu akhirnya terlihat. Bentuknya kokoh, tinggi, dengan pagar besi dan pos penjagaan yang dijaga ketat. Bendera merah putih berkibar gagah di tiang tertinggi. Vera memarkirkan mobilnya tepat di area tamu, mengambil map kecil yang berisi identitasnya, lalu berjalan menuju pos penjagaan.
Namun langkahnya dihentikan oleh suara tegas. "Ibu, ada keperluan apa?" tanya seorang prajurit muda dengan ekspresi waspada. Tubuhnya tegap, wajah dingin, dan tatapannya lurus seakan menilai apakah kedatangan Vera termasuk kategori ancaman atau bukan. Vera menelan ludah. "Saya mencari Letkol Rayandra Putra," jawabnya tanpa keraguan. "Saya butuh informasi mengenai keberadaannya." Prajurit itu tampak mengecek sesuatu di buku yang ada di mejanya. Alisnya perlahan naik. "Keperluan apa, Bu?" "Ini urusan keluarga," jawab Vera cepat. Calon istrinya menghilang. Prajurit itu berhenti. Wajahnya berubah serius. Namun bukan karena simpati, lebih karena kehati-hatian. "Maaf, Bu. Letkol Rayandra tidak sedang bertugas." "Apa maksudnya?" Vera melangkah sedikit lebih dekat. "Dia di mana sekarang?" Prajurit itu terlihat ragu untuk menjawab, sebelum akhirnya berkata pelan. "Beliau sudah mengajukan cuti menikah." Vera langsung tertegun. "Apa? Cuti menikah, Bu?" ulang prajurit itu. "Beliau sudah tidak masuk kantor sejak 2 hari lalu." 2 hari? 2 hari? Hanya beda sehari dengan keanehan Alea. Vera mencengkeram map di tangannya. Tangannya terasa dingin, telapak memanas. Tapi, calon istrinya menghilang. Apa tidak ada catatan? Atau komunikasi? Atau apa saja? Dia mengajukan cuti untuk menikah. 9. Tapi sekarang dia juga tidak bisa dihubungi. Bagaimana kalian tidak menganggap ini janggal? Prajurit itu terdiam. Dia menatap rekan di sebelahnya. Lalu kembali ke Vera. "Maaf, Bu. Prosedurnya jelas. Kalau beliau sedang cuti resmi, kami tidak memantau aktivitas prajurit di luar jam tugas." "Bagaimana mungkin?" Suara Vera meninggi tanpa dia sadari. Calon istrinya hilang. Hilang tanpa jejak. Dan kalian hanya diam karena dia sedang cuti. "Ibu, mohon tenang," jawab prajurit itu dengan nada tegas namun berusaha menjaga sopan santun. "Informasi hanya bisa diberikan pada keluarga inti. Saya datang atas perintah dari keluarga." Suara Vera pecah. "Saya datang karena Ibu Alea memintanya. Karena adiknya memintanya. Karena ini darurat." Prajurit itu menggeleng. "Maaf, Bu. Aturannya tidak memungkinkan." Vera mengepalkan tangan. Lebih keras dari yang dia sadari. Hingga tulang-tulang jarinya memutih. "Kalau begitu, saya mau bertemu komandan yang bertanggung jawab." "Siapa saja? Saya tidak akan pulang sebelum mendapatkan jawaban." Mendengar suara keras, beberapa prajurit lain melirik. Satu orang berkumis tipis muncul dari dalam pos, tubuhnya sedikit lebih berisi, pangkatnya lebih tinggi. "Ada apa ini?" tanyanya. Prajurit muda tadi menjelaskan singkat. Wajah si prajurit berkumis berubah lebih formal, lebih berhati-hati. "Bu, kami memahami kekhawatiran Anda. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi pribadi prajurit, apalagi menyangkut lokasi atau kondisi mereka di luar dinas." "Dia hilang," bentak Vera. "Kalau ini benar-benar menyangkut keselamatan seseorang, bagaimana kalau terlambat? Bagaimana kalau..." "Bu, tolong," potongnya tegas. "Ada prosedur. Kalau Anda memiliki laporan kehilangan, Anda harus melapor ke kepolisian. Bukan datang ke sini tanpa dokumen apapun." Vera merasakan darahnya naik ke kepala. Dia menahan napas, berusaha tidak meledak. "Rayandra terakhir bertemu Alea sorenya," katanya dengan suara lebih rendah namun lebih tajam. "Lalu ada tamu misterius datang ke apartemen malam hari. Sehari setelah dia meminta ibunya pergi, dia masih mengirim ASI dan pesan. Tapi tiba-tiba dia hilang kabar. Sekarang Rayandra juga hilang. Dan kalian hanya mengatakan itu urusan kepolisian." Komandan kecil itu menatap Vera dengan raut rumit. "Bukan begitu maksud saya, Bu. Tapi, kami tidak berwenang membuka informasi prajurit kepada pihak luar. Meski itu bisa menyelamatkan seseorang." Tanya Vera lirih. Keheningan menggantung.
Jawaban yang keluar hanya membuatnya semakin muak. Maaf, Bu. Saya tidak bisa membantu. Napas Vera tersendat. Beberapa detik dia hanya diam di tempat, mencoba menahan amarah yang rasanya sudah naik sampai ke puncak tenggorokan. Kemudian dia berbisik, hampir seperti menggeram, "Kalau nanti saya menemukan sesuatu, dan itu menyangkut keselamatan Alea, kalian akan menyesal menolak membantu hari ini." Prajurit-prajurit itu saling menelirik, namun tak ada satu pun yang menjawab. Vera lantas berbalik badan. Tidak meledak, tidak menjerit. Tapi keheningan yang mengikuti langkahnya jauh lebih menakutkan daripada teriakan. 10. Dia berjalan cepat menuju mobilnya, membuka pintu dengan kasar, lalu menjatuhkan diri ke kursi pengemudi. Tangannya bergetar, keningnya berkerut. Dadanya naik turun, tidak stabil. Dia lalu menghentakkan setir dengan telapak tangan berulang kali, sampai kulitnya memerah. "Lalu aku harus kemana lagi?" Gumamnya pahit. Tidak ada petunjuk. Tidak ada jawaban. Hanya tembok tinggi yang semakin menutup jalannya. Ponselnya berbunyi. Getarannya membuatnya tersentak. Nama Din muncul di layar. Vera langsung mengangkat. "Bagaimana?" Suara Din terdengar terburu, cemas, dan lebih tegang dari sebelumnya. Vera memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Rayandra sudah mengajukan cuti menikah 2 hari yang lalu. Din terdiam lama. Sangat lama. Hampir 1 menit tanpa suara, hingga akhirnya dia bertanya pelan. "Vera, apa menurutmu ini kebetulan?" Vera menatap pagar batalion yang berdiri kokoh. Prajurit yang tadi menolaknya masih terlihat dari kejauhan, berdiri tegap seolah tak terjadi apa-apa. Dia menarik napas panjang. "Tidak, Pak," jawab Vera akhirnya. "Saya tidak percaya ini kebetulan." Sunyi kembali menyelimuti. Sampai akhirnya Din bersuara lagi, lebih rendah, lebih serius. "Kalau begitu, kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih serius dari dugaan kita." Vera menatap pantulan wajahnya di kaca mobil. Matanya tampak berbeda. Bukan hanya lelah, tapi penuh tekad yang tidak akan berhenti meski harus menembus tembok setinggi apapun. Dia menggenggam ponsel kuat-kuat. "Saya tidak akan berhenti, Pak," katanya. "Apapun yang terjadi, saya akan cari Alea." Din tidak langsung menjawab. Ada napas panjang yang terdengar di sana, napas seseorang yang sedang memilih kata dengan sangat hati-hati. "Vera," panggilnya, lebih tenang. "Dengarkan saya baik-baik. Kamu sudah melakukan banyak hal dalam waktu singkat. Dari apartemen, ke Sukabumi, sampai ke batalion. Tapi jalur itu tertutup. Kita butuh pendekatan berbeda." Vera menahan napas. "Saya siap. Apa langkah berikutnya?" "Temukan Rayandra," jawab Din tegas. "Selama dia tidak bisa dihubungi, kita tetap buta." "Tapi saya tidak punya alamatnya, Pak," balas Vera, nadanya pahit. "Saya sudah dapat penolakan dari batalion. Tidak ada yang mau bicara." Din bergeming sejenak, sebelum kembali berbicara. "Ada cara lain. Cara yang tidak lewat batalion." Vera menegakkan bahunya, merasakan ketegangan naik di punggung. "Apa itu, Pak?" "Saya akan coba menelacak nomor ponsel Rayandra lewat koneksi resmi," jawab Din. "Saya masih punya jalur di penyedia layanan. Tidak untuk menyadap, hanya untuk mengetahui di mana terakhir kali sinyal ponselnya terdeteksi." Vera membeku. Metode itu memang tidak ilegal, tapi jarang dilakukan tanpa alasan yang kuat. Jika Din menggunakan koneksi itu, berarti situasi ini benar-benar serius. "Dan solusi kedua," lanjut Din. "Kita cari orang tuanya. Di Surabaya. Kalau Rayandra benar-benar sedang melakukan sesuatu, biasanya keluarga paling tahu pergerakan terakhirnya." Vera mengerjap cepat. "Orang tuanya, di Surabaya. 11. Ya, dia pernah cerita waktu di Dubai, ingat. Saya tidak tahu alamatnya, tapi saya bisa minta rekan saya untuk cari data publik, sertifikat rumah, dokumen wajib pajak, atau database pernikahan keluarga.
Ada banyak pintu untuk menemukan alamat tanpa menyentuh ranah militer. Vera terdiam lama. Baru kini dia benar-benar mengerti kenapa Din selalu disegani. Tatkala jalan buntu, lelaki itu justru membuat peta baru. Kalau begitu, apa yang saya lakukan sekarang, Pak? Untuk pertama kalinya, suara Din mengeras lagi, mengembalikan peran instruktifnya sebagai seseorang yang terbiasa memimpin. Kamu tetap di Jakarta. Jangan kembali ke batalion. Tidak ada gunanya. Sambil saya menunggu hasil pelacakan nomor Rayandra, kamu cari data apapun tentang kehidupan sipilnya. Lingkungan rumah sekitarnya, tempat dia biasa nongkrong, kenalan dekatnya, tempat dia beli kebutuhan, bahkan bengkel yang biasa dia datangi. Orang yang punya rahasia selalu meninggalkan jejak di luar institusi. Vera merasakan sesuatu menyentak di dadanya. Sebuah arah yang jelas. Baik, Pak. Dan Vera, ya, jangan temui siapapun sendirian dalam jarak terlalu dekat. Kalau kamu merasa diikuti, tinggalkan lokasi. Aku serius. Kita tidak tahu siapa yang sudah terlibat. Kata-kata itu membuat sekujur tubuhnya dingin. Bukan oleh ancaman, tapi oleh kesadaran, apa yang dia masuki bukan lagi pencarian orang hilang biasa. Ini bisa saja menyentuh ranah yang jauh lebih gelap. Panggilan terputus. Vera menatap layar ponsel yang perlahan meredup, lalu meletakkannya di pangkuan. Dia memejamkan mata beberapa detik, mencoba mengendalikan napasnya yang mulai memburu. Begitu matanya terbuka kembali, sorotnya berubah. Lebih tajam. Lebih terarah. Seolah percakapan singkat dengan Din telah menyuntikkan tekad baru ke dalam dirinya. Dia sudah berada di Jakarta sejak siang. Perjalanan panjang dari Sukabumi membuat tubuhnya berat, tapi rasa lelah itu tidak ada nilainya dibanding kecemasannya pada Alea. Dia meraih setir, menyalakan mesin mobil yang sempat dia matikan ketika berhenti sebentar untuk menerima telepon Din. Namun kali ini, mobil itu tidak langsung bergerak. Tangannya tetap menggenggam setir, tapi pikirannya tersangkut di satu hal, dia tidak tahu kemana harus pergi sebelum Din mengabari alamat Rayandra. Din sudah menjanjikan akan menghubungi salah satu rekannya untuk mencari alamat rumah itu. Vera hanya bisa menunggu, dan menunggu dalam situasi yang melelahkan. Hari mulai beranjak sore. Cahaya matahari yang masuk lewat kaca depan terasa semakin redup. Vera baru sadar perutnya kosong. Dia bahkan tidak ingat apakah sudah makan atau belum sejak siang. Tenggorokannya kering, kepalanya sedikit berdenyut. Namun otaknya tidak berhenti bekerja, menyusun ulang fakta-fakta yang dia kumpulkan sejak tadi. Tamu misterius. Alea menghilang. Rayandra menghilang, dengan dalih cuti nikah. Keduanya tidak merespons siapapun. Semua itu menumpuk menjadi tekanan yang menusuk dadanya. Dia menghela napas panjang, berusaha menstabilkan diri, tapi kegelisahan itu tetap ada. Dia tidak bisa diam, tidak bisa hanya duduk tanpa arah. Jadi, dia mulai menjalankan mobil perlahan. Tidak menjauh, hanya berputar di sekitar area itu, cukup dekat agar ketika Din mengirim alamat, dia bisa langsung berangkat. 12. Setiap beberapa menit, dia melirik layar ponsel yang tergeletak di dashboard. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Cepatlah, gumamnya, gelisah. Dia menahan kemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya meraba ponsel, memastikan benar-benar tidak ada panggilan masuk. Kepalanya penuh pikiran buruk, Alea terluka, Alea diculik, Alea berada entah di mana bersama seseorang yang tidak dia kenal. Dan Vera benci hanya menebak-nebak. Jika Rayandra benar memiliki rumah pribadi, maka pasti ada tetangga yang tahu. Pasti ada orang yang melihat sesuatu. Tapi tanpa alamat itu, Vera tidak bisa bergerak. Dan menunggu informasi yang belum datang terasa seperti berdiri di tepi ruangan gelap, menunggu pintu terbuka entah kapan. Dia menepikan mobil di salah satu bahu jalan, mematikan AC sebentar dan memijat pelipisnya. Suara kendaraan yang lalu lalang terasa lebih keras daripada biasanya. Bara kecil amarah mulai muncul di dadanya,
Bukan kepada Din, tapi kepada keadaan. Kepada fakta bahwa Alea menghilang tanpa jejak, dan dunia seolah berjalan seperti biasa seakan tidak ada yang salah. Vera menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Rambutnya kusut, matanya memerah, tapi tatapannya keras. Dia tidak akan berhenti. Tidak akan mengecewakan Din. Sejak dulu Din selalu mengandalkannya, dan jika kali ini gagal, itu artinya Din kecewa padanya. Setelah menunggu beberapa saat, ponselnya bergetar. Nama Din muncul di layar. Vera menelan air liurnya, lalu mengangkat. Saya sudah dapatkan, ujar Din begitu sambungan tersambung. Alamat rumah pribadi Rayandra di Jakarta, dan juga alamat orang tuanya di Surabaya. Saya kirim sekarang. Notifikasi masuk beberapa detik kemudian. Vera buru-buru membuka pesan itu. 2 alamat. Lengkap dengan RT, RW, hingga patokan jalan. Terima kasih, Pak, ucap Vera. Mulailah dari rumahnya. Lanjut Din. Kalau tidak ada hasil, baru pertimbangkan Surabaya. Tapi saya ingin kamu fokus ke Jakarta dulu. Baik. Dan Vera. Din menahan napas sejenak. Kamu harus siap dengan apapun yang Kanu lihat nanti. Jangan berasumsi sebelum mengonfirmasi. Aku mengerti, Pak. Sambungan terputus. Vera meletakkan ponsel di dashboard, menarik napas panjang, lalu menyalakan mesin. Mobil bergerak pelan meninggalkan bahu jalan. Suara mesin terdengar lebih kasar, entah karena mobil atau karena detak jantung Vera yang ikut bergemuruh. Dia mengikuti petunjuk di layar ponsel menuju sebuah kawasan perumahan di pinggiran Jakarta Timur. Jalanan semakin rapi, rumah-rumah terlihat terawat, pepohonan berdiri di setiap sisi. Perumahan itu tidak mewah, tapi jelas nyaman dan bernilai cukup tinggi. Rumah-rumahnya berlantai 2, pagar besi rapi, cat dinding terang yang tidak tampak kusam. Vera menarik napas, memasuki gerbang yang terbuka. Setelah beberapa tikungan kecil, dia menemukan nomor rumah yang dikirim Din. Dia memelankan mobil, berhenti tepat di depan pagar hijau tua yang tertutup rapat. Di salah satu sudut pagar, ada kamera CCTV kecil menghadap ke jalan. Rumah itu tampak sunyi. Tidak ada lampu teras menyala. Tidak ada kendaraan diparkir di dalam garasi. Jendela tertutup. Seolah rumah itu kosong sudah lama. 13. Vera turun dari mobil, menutup pintu pelan, lalu berjalan mendekati pagar. Dia menekan bel sekali. Tidak ada suara dari dalam. Dia menekan bel kedua kalinya. Masih tidak ada. Yang terdengar hanya suara burung dan anak kecil yang berlari beberapa rumah dari sana. Dia mencoba mengintip lewat sela pagar. Halaman kecil terlihat bersih, tidak banyak daun gugur. Tidak tampak seperti rumah yang ditinggal berbulan-bulan. Tapi juga tidak terlihat tanda kehidupan. Vera melirik sekitar, berharap ada seseorang yang bisa ditanya. Seorang ibu parubaya sedang menyapu halaman di rumah sebelah. Vera menghampiri sambil memperkenalkan diri singkat. Bu, permisi, ucap Vera sopan. Saya sedang mencari penghuni rumah ini. Namanya Rayandra. Ibu itu berhenti menyapu, menatap rumah Rayandra lalu menatap Vera. Tatapannya bukan curiga, tapi bingung. Rayandra, ulangnya. Ada apa, Bu? Vera menimbang jawaban yang aman. Saya mencari informasinya. Ada urusan penting. Ibu itu menurunkan sapunya. Dia jarang pulang kalau sedang tugas. Vera mengangguk-angguk sebagai respons, sebelum kembali memutar otak mencari tahu sosok lelaki itu. Kalau boleh tahu Rayandra itu seperti apa, ya? Suaranya tampak hati-hati penuh pertimbangan agar lawan bicaranya tak menaruh curiga. Wanita parubaya itu tersenyum tipis. Dia orangnya baik. Sering bantu warga kalau ada kerja bakti atau kalau ada masalah listrik. Ramah. Tidak sombong. Kenapa, Bu? Ada masalah. Ramah. Baik. Suka membantu. Jauh dari gambaran yang terbentuk di kepala Vera. Sejak kapan ibu terakhir melihatnya?
Balas Vera, tanpa menjawab pertanyaan wanita itu. Ibu itu mengingat. 2 atau 3 hari lalu saya lihat dia pulang. Bawa plastik belanja. Kayaknya dari supermarket. Vera mengerutkan dahi. 2 atau 3 hari lalu. Iya, kok. Vera mencoba memastikan sekali lagi. Bu, yakin itu Rayandra? Yakin. Saya kenal sekali. Dia sering bantu angkat galon kalau suami saya lagi keluar. Napas Vera tercekat. Kalau benar Rayandra pulang beberapa hari lalu, berarti dia tidak menghilang bersamaan dengan Alea. Tapi, mengapa nomor Rayandra tidak bisa dihubungi? Dan mengapa batalion mengatakan dia sedang cuti menikah 2 hari yang lalu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ibu tahu calon istrinya? Tanya Vera pelan. Oh, mata ibu itu langsung berbinar. Si dokter cantik itu. Yang pakai jilbab. Pernah datang sekali waktu sore. Mereka bilang mau menikah 2 minggu lagi. Darah Vera berdesir. Alea datang ke sini. Sendirian. Tanpa ibunya. Tanpa Sanum. Tanpa siapapun. Sebagai tamu. Sebagai calon pengantin. Dan warga tahu. Warga tampak percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Penasaran? Vera bertanya lagi. Dokter itu datang kapan, Bu? Hari Sabtu, kalau tidak salah. Sore. Saya lihat keluar dari mobil, terus Rayandra bukain pagar. Mereka sempat ngobrol di teras. 14. Sabtu. Hari yang sama ketika tamu misterius datang ke apartemen Alea malamnya. Koneksi itu muncul perlahan dalam kepala Vera. Seolah potongan puzzle bergerak sendiri dan membentuk garis tipis yang menuntunnya pada sesuatu yang tidak ingin dia percayai. Vera mengucapkan terima kasih dan berjalan kembali ke mobil, dengan sejuta teka-teki yang belum terungkap. Dia seperti seorang detektif yang mencari barang bukti, namun barang bukti itu tersimpan begitu rapi. Kamar utama itu sunyi, hanya diisi suara AC yang berembus lembut. Lampu temaram membuat ruang mewah bernuansa hangat, sentuhan kayu gelap, tirai tebal, dan pemandangan malam dari balik jendela besar yang memantulkan cahaya lampu taman. Azarin duduk di tepi ranjang dengan kedua tangan mencengkeram ujung gamis rumahnya. Napasnya pendek-pendek, dada naik turun cepat karena kecemasan yang menumpuk sejak pagi. Din memperhatikannya dari kursi dekat ranjang, wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Sejak telepon dari Herlina, sejak kabar Alea tak bisa dihubungi, istrinya tak bisa diam. Bahkan tangannya masih gemetar. Sayang, panggil Din pelan, suaranya rendah dan lembut. Azarin tidak menjawab. Hanya menunduk, bahunya naik turun, seolah beban di dadanya makin berat. Din bangkit. Setiap langkahnya mendekat terdengar jelas di lantai marmer. Dia duduk tepat di depan istrinya, kemudian meraih kedua tangan Azarin yang dingin sejak tadi. Mas, ucap Azarin lirih, akhirnya mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Aku takut. Takut Kak Alea kenapa-kenapa. Din mengusap punggung tangan itu dengan ibu jarinya. Mas tahu kamu cemas. Tapi kamu tidak sendirian. Kita cari Alea sama-sama. Tapi, Vera juga belum kasih kabar lagi. Terus, kalau ada apa-apa sama kakak. Kalau kakak. Suara Azarin pecah, dan dia menutup mulutnya buru-buru. Din tidak suka melihat istrinya begini. Ada tikaman halus di dadanya setiap Azarin terlihat sedih. Tanpa pikir panjang lagi, dia menggeser tubuhnya, meraih pinggang istrinya lalu menariknya ke pangkuan. Azarin terkejut, kedua tangannya refleks menahan dada Din. Mas, bisiknya dengan napas tercekat. Duduk sini, ucap Din lembut namun tegas. Biar Mas bisa lihat kamu, bisa tenangin kamu. Sini, sayang. Azarin akhirnya menurut, duduk menyamping di pangkuannya. Din mengusap punggung istrinya perlahan, gerakannya lembut, menenangkan. Tangan satunya membelai rambut Azarin yang tergerai tanpa jilbab, gelombang halus yang hanya dia lihat di dalam kamar. Aku benar-benar takut, ucap Azarin lirih. Kak Alea itu bukan orang yang hilang tanpa kabar.
Dia gak akan bikin Umi panik begitu saja. Ada yang gak beres, Mas. Din menempelkan keningnya ke pelipis istrinya. Hus, pelan-pelan dulu. Napas dulu, sayang. Azarin memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang, tapi suaranya tetap bergetar. Din menangkup kedua pipinya, mengangkat wajah itu agar menatap matanya. Dengar Mas baik-baik. Vera sedang cari. Dia orang paling bisa Mas percaya. Kamu tahu itu. Dia gak bakal pernah berhenti sampai ketemu Alea. Tapi, 15. Dan Mas juga ikut pantau. Mas telepon rekan di Jakarta, Mas suruh mereka cek alamat, cek lingkungan sekitar. Kita gak tinggal diam. Azarin menggigit bibirnya, suaranya mengecil. Tapi perasaanku gak enak, Mas. Din mengecup keningnya, pelan, lama. Bukan hanya untuk menenangkan, tapi juga sebagai jaminan bahwa dia ada di sana. Panggilnya lembut. Lihat Mas. Sayang. Azarin mengangkat wajah perlahan. Alea itu kuat. Dia bukan perempuan yang mudah dipatahkan. Apapun yang terjadi, kita cari sampai ketemu. Mas janji. Azarin memeluk leher Din erat-erat, seakan pelukan itu satu-satunya hal yang bisa menahannya agar tidak jatuh. Din membalas pelukannya, melingkarkan tangan ke pinggang istrinya, mendekatkan tubuh mereka. Tenang dulu. Kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sampai sakit, Mas tambah repot. Mas harus jaga kamu, jaga baby juga. Azarin tersentak kecil. Aku cuma takut kakakku kenapa-kenapa. Aku gak mau kehilangan siapa-siapa lagi, Mas. Kamu gak akan kehilangan siapapun, ucap Din mantap. Selama Mas ada di samping kamu gak akan kehilangan apapun. Azarin jatuh dalam pelukan itu lagi, wajahnya tenggelam di bahu Din. Napasnya masih berat, tapi perlahan sedikit lebih teratur. Din mengusap punggungnya perlahan, ritmis. Istirahat dulu. Jangan terlalu keras ke diri sendiri. Azarin menggeleng lemah. Aku gak mau tidur. Din tersenyum kecil, mengangkat pundak Azarin, dan menempelkan kening mereka. Kalau kamu gak mau tidur, ya sudah. Tapi duduk sini. Dekat Mas. Biar Mas bisa jaga kamu. Azarin menatapnya lama. Ada takut, ada gundah, ada cinta, semuanya bercampur. Mas. Suaranya bergetar. Jangan tinggalin aku. Din mengerutkan kening, nada suaranya berubah lebih serius. Sayang, Mas gak akan kemana-mana. Kamu lihat Mas sekarang. Din meraih tangan Azarin, menempelkannya di dadanya. Mas di sini. Sama kamu. Azarin menunduk, air mata menetes diam-diam lalu jatuh di kemeja Din. Din mengusap air mata itu dengan ibu jarinya. Jangan nangis lagi. Kamu bikin hati Mas ikut sesak. Azarin menarik napas pendek, mencoba menenangkan diri. Din meraih wajahnya kembali dan mengecup ujung hidung istrinya, sebuah gestur yang selalu berhasil membuat Azarin terdiam. Kita hadapi ini sama-sama. Kamu, Mas, dan Vera. Kita cari Alea sampai ketemu. Mas janji sampai kapanpun, Mas gak akan lepasin tangan kamu. Azarin akhirnya mengangguk kecil. Din menarik selimut tipis dan menyelimuti pinggang istrinya, memeluknya erat-erat seolah jika dia longgar sedikit saja, Azarin akan kembali jatuh ke jurang kecemasannya. Kalau kamu butuh nangis lagi, nangis saja. Mas di sini kok, bisik Din. Azarin hanya memeluknya lebih erat, wajahnya terbenam di dada suaminya. 16. Dan Din, dengan sabar dan penuh cinta, mengusap rambut istrinya dalam keheningan kamar mewah itu, kamar yang kini menjadi saksi betapa kerasnya dia berusaha menjadi tempat paling aman untuk perempuan yang dia cintai. 17. Setelah memastikan istrinya benar-benar terlelap, napas Azarin teratur, matanya tertutup damai meski sebelumnya sempat menangis, Din perlahan menggeser tubuhnya, melepaskan pelukan yang sejak tadi membuat dada mereka saling menempel. Sentuhan lembut itu masih ada di tangannya, bagaimana Azarin sempat mencengkeram kausnya karena takut, bagaimana suaranya bergetar menyebut Mas.
Berkali-kali. Semua itu masih terasa hangat. Namun kini, ketika Azarin sudah tenang dan tertidur, Din harus memastikan hal lain dalam rumah besar itu. Dia menoleh ke arah boks bayi di ruangan sebelah. Kedua bayi kembarnya tidur pulas, tangan mungil mereka sesekali bergerak refleks. Setelahnya dia keluar dari kamar. Tampak suasana rumah begitu sunyi. Lampu-lampu kecil di sepanjang dinding menyala temaram. Tidak ada suara selain langkah kakinya dan jam dinding yang berdetak pelan. Rumah sebesar ini terkadang terasa terlalu sepi, seolah mau menelan siapa saja yang berjalan sendirian di dalamnya. Hanya suara dari dapur para maid yang bekerja, menjadikan satu-satunya suara, jika rumah ini masih hidup dan berjalan dengan normal. Ya, terlihat normal, namun tidak di hati semua orang. Din menarik napas panjang sebelum berhenti di depan pintu kamar putri sulungnya. Begitu dibuka, dia melihat Mbak Santi duduk di pinggir ranjang, mengusap kepala Alina dengan gerakan pelan, seolah takut merusak mimpi anak 4 tahun itu. Mata perempuan itu membesar saat melihat Din masuk. Din menggeleng pelan, memberi kode agar pengasuh itu tetap di tempat dan tidak perlu panik. Mbak Santi menunduk sopan. Din berjalan mendekati ranjang kecil yang dipenuhi boneka. Selimut biru muda itu menggulung sampai dada Alina. Wajah kecil putrinya damai, namun sedikit basah, seolah baru saja menangis. "Mbak, Alina habis menangis, iya?" Tebak Din tanpa menoleh. "Iya, Pak." Mbak Santi menjawab dengan pelan. Tadi Alina menangis karena rindu dengan Bu Mahira. Hati Din mencelus, dia tak lagi menjawab, melainkan mengusap bawah mata Alina dengan lembut. Sejak sang ibu meninggal, sejak orang yang paling dekat dengan Alina pergi, putrinya berubah. Lebih diam, lebih mudah menangis saat tidak ada yang memperhatikan. Din merasakan sesuatu menekan dadanya. Dia duduk di tepi ranjang, lalu mengusap rambut Alina dengan lembut. Rambut anak itu lembut, halus, mirip ibunya, perempuan yang sudah tiada. "Sayang," bisiknya pelan. "Maaf ya. Ayah minta maaf." Dia mengecup kening Alina. Lama. Sangat lama. Seolah dia ingin mentransfer seluruh kekuatannya ke dalam anak itu. "Maaf karena banyak hal terjadi sejak kamu lahir." Lanjutnya, suaranya hampir pecah. "Kamu datang membawa kebahagiaan, tapi bersamaan dengan itu, banyak hal berat yang ikut datang. Bukan salahmu. Ayah yang kurang kuat. Ayah yang kurang siap." Dia kembali mengusap kepala putrinya. Alina bergerak sedikit, tapi tidak bangun. Napas kecil itu tetap teratur. "Ibu kamu, nenek kamu, mereka sayang sama kamu. Semua orang sayang sama kamu." Din tersenyum getir. "Tapi ayah tahu, kamu merasa dunia jadi lebih dingin setelah mereka tidak ada." 18. Hening. Din menunduk, menahan gejolak yang naik ke kerongkongannya. Alina pantas dapat hidup yang lebih tenang. "Ayah janji akan jaga kamu sebaik mungkin. Selama ayah masih bernapas." Mbak Santi mengusap matanya diam-diam. Melihat ayah dan anak itu selalu membuat hatinya hangat. Setelah beberapa menit, Din berdiri dan mengangguk kepada Mbak Santi. "Terima kasih, Mbak. Terus dampingi dia ya," ucap Din pelan. "Siap, Pak Din," jawab perempuan itu, suaranya lirih. Din keluar dan menutup pintu perlahan. Alih-alih kembali ke kamar, kakinya bergerak ke tangga menuju lantai 2. Di kepala, dia ingat bahwa besok pagi Davian berangkat ke Mesir. Ada banyak hal yang harus dipastikan. Meski Davian mahasiswa yang ceria, humoris, dan jarang membuat masalah, akhir-akhir ini Din melihat adiknya lebih banyak diam. Luka kepergian ibu dan keputusan ayah pergi ke panti lansia membuatnya terpukul. Din menaiki tangga sambil mengatur napas. Namun begitu sampai di lantai 2, langkahnya terhenti. Pintu kamar Davian sedikit terbuka. Din mengernyit. Davian bukan tipe yang menyisakan pintu begitu saja.
Biasanya tertutup rapat. Dia mengetuk 2 kali. Dav, panggilnya. Tak ada jawaban. Din mengetuk sekali lagi, lebih keras, tapi tetap sunyi. Dia akhirnya mendorong pintu itu lebih lebar. Kamar itu rapi. Koper-koper besar sudah berjejer seperti tentara yang menunggu perintah berangkat. Meja belajar ditata rapi, buku-buku tersusun sesuai kategori. Dan di atas tempat tidur, ada sajadah yang terlipat setelah digunakan. Hanya satu yang tidak ada. Davian. Din memutar tubuhnya, dan saat itulah dia melihat pintu balkon terbuka. Angin malam masuk, menggoyangkan tirai tipis. Din melangkah ke sana. Pelan, namun waspada. Dan yang pertama kali dia lihat bukan Davian, melainkan kepulan asap tipis yang naik ke udara. Jantung Din berhenti sepersekian detik. Dia mempercepat langkah, keluar ke balkon. Davian berdiri membelakanginya, satu tangan bertumpu pada pagar balkon, tangan satunya menggenggam sesuatu yang menyala di ujungnya. Ujung rokok itu membara, memerah saat hendak dia hisap lagi.